Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai persiapan latihan soal ya untuk PTS Genap Biologi. Mari kita mulai dari nomor pertama. Di sini kalian disuruh menghitung kalori makanan. Ya, ada 2 menu, yaitu menu sarapan yang terdiri dari nasi dan telur balado. Nah, dari sini kita harus tahu dulu nih bagaimana konversinya ya. Konversi kalori untuk 1 gram karbo itu sama dengan 4 kalori. Sedangkan untuk 1 gram lemak itu konversinya adalah 9 kalori. Sedangkan untuk konversi 1 gram protein itu adalah 4 kalori. Mari kita hitung satu persatu dari menu makanan pertama. Menu yang pertama itu adalah menu nasi dan telur balado. Nasi ada 200 gram karena dia karbohidrat, maka dikalikannya 4 jadinya 800. Sedangkan untuk yang telur balado itu ada 13 gram karbo protein, dikalikannya 4 jadinya 52 kalori. Dan 11 gram lemak, 11 kalikannya 9. Oke, itu jadinya 99 kal. Dan 1 gram karbo yang dikalikannya 4. Itu adalah 4 kalori. Nah, dari sini tinggal kalian hitung berapa jumlah totalnya. Lalu lanjut yang B. Yang B itu kamu hitung kalori makan siang dari menu nasi sama tempe goreng. Nah, untuk nasi di situ kita sudah tahu ada 200 gram karbohidrat. Karena itu dikalikannya 4 sehingga jumlahnya ada 400. Tempe goreng di situ ada 40 gram protein dikalikannya 4, berarti di sini ada 160 kalori. Lalu lanjut ada 42 gram dikalikan lemaknya ada 9, yaitu 42 dikalikan 9 berarti ada plus 37 308 kalori. Ada 14 gram karbohidrat dikalikannya 4 sehingga jumlahnya ada 16, ada 56 kalori. Nah, dari sini maka kita akan dapat totalnya untuk kalori makan siangnya. Selanjutnya untuk nomor 2 ya. Untuk nomor 2 di sini kita harus tahu dulu. Nah, kalian ditentukan untuk menghitung IMT dan kriteria IMT. So, dari itu kita harus tahu dulu rumus IMT itu apa. Rumus IMT itu adalah tinggi badan, bukan tinggi badan ya, tapi berat badan. Berat badan dibagi dengan tinggi badan dipangkatkan 2, dengan not tinggi badan itu dalam satuan meter. Nah, selanjutnya kita harus hitung, di situ ada 2 ya kemungkinan ya. Nah, yang pertama apabila tinggi badannya 180, IMT-nya apabila tinggi badan 180 dengan BB badan 80. Berarti BB per tinggi badan dipangkatkan 2 dengan BB badannya ada 80 per tinggi badannya ada 180, berarti ada 1,8 pangkatkan 2, yaitu 80 per 1,8 dikalikan 1,8. Ya, tinggal kalian hitung berapa jumlahnya dan kriterianya dimasukkan dan dengan kriteria apa. Selanjutnya yang B. Yang B dengan IMT-nya dengan BB per tinggi badan dipangkatkan 2, di mana BB-nya itu ada di mana BB-nya itu ada
65 per 1,68 berarti 1,68. 1,68 dipangkatkan 2. 5 dibagi 1,68 dipangkatkan 2. Nah, nanti kalian tinggal cari sendiri berapa IMT-nya dan apa kriterianya. Selanjutnya, untuk yang ini, untuk nomor 3, bagaimana urutan makanan dari yang terakhir sampai makanan yang berjalan selama proses pencernaan. Nah, di sini kita sudah tahu ya, proses pencernaan. Proses pencernaan itu urutan organnya ya. Urutan organnya itu dimulai dari mulut, lalu lanjut ke faring. Faring di situ ada percabangan 2 antara ke kerongkongan dan ke tenggorokan. Tapi untuk saluran pencernaan adalah kerongkongan atau yang kita sebut juga dengan esofagus. Oke, selanjutnya ada lambung. Ada lambung atau kita sebut juga dengan ventriculus. Ada usus halus, usus besar, serta ada rektum, anus, atau rektum. Nah, karena yang ditanyakan adalah dari urutan terakhir sampai ke yang pertama, maka kita akan coba dilihat ya. Yang pertama tadi yang terakhir adalah anus, yang kedua berarti ada usus besar, yang ketiga ada usus halus, yang keempat ada lambung atau ventriculus, yang kelima ada esofagus atau kerongkongan, yang keenam faring, dan yang ketujuh ada mulut. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 6, 7, 5, lalu nomor 4 dan nomor 2. Lalu selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Soal nomor 4 ini membahas mengenai Mari kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 4. Di situ disediakan tabel organ dan peserta didik menentukan nama zat yang diproses pada organ tersebut. Mari kita bahas satu persatu yang terjadi pada organ pada zat A, B, C, D. Untuk yang di A di situ itu diprosesnya itu ada di 2 organ, yaitu ada di lambung serta ada di usus halus. Yang harus kita tahu, di lambung dan di usus halus itu, lambung kita itu mengeluarkan getah. Nah, lambung kita itu mengeluarkan getah. Lambung kita itu mengeluarkan getah yang namanya lambung kita mengeluarkan getah-getah yang namanya satu-satu. Oke ya. Lambung kita ini mengeluarkan getah ya. Lambung kita ini mengeluarkan getah-getah seperti perih.
Sari itu adalah pepsin, renin, serta HCl. Sedangkan usus halus kita itu menerima getah-getah dari pankreas, itu ada alit atau amilase, lipase, tripsin, serta dari getahnya dia sendiri yang dihasilkan oleh usus halus, yaitu malas. Itu ada maltase, ada laktase, ada sukrase, dimana kalau amilase itu untuk pencernaan amilum, lipase untuk pencernaan lipid atau lemak, tripsin untuk mengubah protein. Pepsin ini dan renin untuk pencernaan protein. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk persamaan antara lumut dan usus halus itu sama-sama memproses yang namanya zat protein. Jadi yang A ini prosesnya itu adalah zat protein. Selanjutnya untuk yang B, mari kita lihat B, dimulai dari mulut dan usus halus. Usus halus itu tadi sama, di mulut kita itu dikeluarkan enzim petialin, di mana enzim petialin ini memiliki fungsi khas di mana dia akan mengubah yang namanya amilum yang ada pada nasi atau karbohidrat untuk diubah menjadi disakarida atau yang kita kenal dengan senyawa maltosa contohnya. Nah, dari sini karena usus halus tadi bisa menyerap ada 3 zat ya. Usus halus ini bisa melakukan penyerapan tadi berdasarkan penjelasan yang ada di samping ini, dia mampu menyerap yang namanya karbo, ada protein, serta bisa menyerap lemak. Maka persamaannya di sini, karena di sini adalah disakarida, ini adalah karbohidrat, maka persamaannya adalah pada karbohidrat. Jadi zat yang nomor B ini pastinya adalah karbohidrat. Lalu lanjut yang C. Pada yang C ini terjadi penyerapan hanya di usus besar. Yang ada di usus besar ini berfungsi untuk melakukan proses penyerapan 3 zat, yaitu ada penyerapan air, penyerapan vitamin, serta penyerapan mineral. Sedang untuk yang D, terjadi penyerapannya hanya di usus halus saja. Dari ketiga zat tadi ada karbo tadi ya penyerapannya. Di usus halus karena ada penyerapan ketiga zat yaitu ada karbo, protein, serta lemak. Nah, kalau karbo tadi dibantu oleh mulut, kalau protein dibantu oleh lambung, sedangkan kalau lemak dia sendiri. Jadi senyawa D itu adalah lemak. Kalau C tadi ada 3 ya, bisa dia air, bisa vitamin, bisa juga mineral. Sedangkan kalau yang D itu adalah tadi lemak. Nah, yang E ini tidak ada zatnya.
terdefinisi. Jadi selain keempat zat tadi, tidak mungkin dilakukan proses pencernaan di dalam sistem pencernaan. Selanjutnya untuk nomor 5. Untuk nomor 5 di situ disediakan gambar organ pencernaan ya. Peserta didik disuruh untuk menentukan nama organ pencernaan dan nama enzim pencernaan yang disekresikan oleh organ tersebut. Nomor 1 itu ada mulut. Nomor 2 itu adalah gambar lambung. Yang nomor 3 itu adalah gambar getah empedu atau empedunya ya. Nomor 5 itu adalah gambar usus besar. Dan nomor 4 adalah gambar usus halus. Di antara kelima organ ini yang memiliki enzim pencernaan itu adalah mulut. Yang pertama mulut, yang kedua ada lambung, yang ketiga ada usus halus, dan yang terakhir ada getah empedu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Mulut di sini dia menghasilkan enzim petialin, di mana tadi kita sudah tahu enzim petialin ini berfungsi untuk mengubah amilum ya menjadi maltosa atau kita kenal dengan disakarida. Terus selanjutnya di lambung itu ada pepsin, enzimnya saja ya, pepsin dan renin. Untuk pepsin, nanti dia berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida atau kita kenal dengan pepton. Lalu lanjut, renin ini melakukan penggumpalan atau protein susu atau kita kenal juga dengan kasein. Usus halus itu memiliki getah yang mengandung enzim malas. Apa saja itu malas? Oke, maltase, dia mengubah maltosa menjadi 2 glukosa. Untuk laktase, dia mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan untuk sukrase, dia mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Untuk yang terakhir, getah empedu ini berfungsi untuk emulsi lemak. Emulsi lemak atau dia untuk mencampur lemak, untuk mengkondisikan lemak agar bisa larut dalam air. Lalu lanjut nomor 6, disediakan pernyataan mengenai nama dan zat fungsi tubuh, menentukan nama zat yang sesuai dengan fungsinya. Mari kita bahas satu persatu. Untuk vitamin yang larut lemak, itu ada vitamin A, D, E, K, di mana vitamin A itu untuk kesehatan mata, D itu untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya. Tulang dan gigi. Kalau E itu adalah untuk antioksidan. Untuk yang K itu adalah untuk penggumpalan darah. Sedangkan untuk yang vitamin larut air, vitamin
Yang larut air itu ada vitamin B dan vitamin C. Vitamin B itu berperan dalam proses koenzim, pembentukan koenzim di dalam tubuh, serta vitamin C itu untuk pertahanan. Lalu ada makro dan mineral. Ya, ada mineral makro dan mineral mikro. Untuk mineral makro, biasa yang sering sekali itu adalah Ca. Oke. Lalu ada Fe serta fluor. Ini ya. Kalau Ca itu untuk tulang dan gigi, pertumbuhan tulang dan gigi, sama untuk fungsi otot sama saraf dan saraf. Kalau Fe itu untuk pembentukan hemoglobin, komponen dari hemoglobin, sedangkan untuk fluor itu untuk perkuat tulang dan gigi. Oke. Lalu lanjut nomor 7, dapatkan uji bahan makanan. Peserta didik menghubungkan antara nama regen, cara uji, hasil uji, dan kandungan zat pada bahan makanan. Nah, dari sini kita harusnya sudah tahu ya regennya. Regen yang akan kita gunakan, regen itu ya, regen itu ada fungsinya. Yang pertama untuk uji amilum, kita menggunakannya adalah regen Lugol atau iodium, di mana hasil positifnya itu positif adanya amilum adalah dia akan berwarna biru sampai hitam, dan caranya adalah dengan diteteskan. Sedangkan untuk yang kedua, untuk uji glukosa, kita menggunakannya regennya namanya Benedict. Dan hasil positif apabila ada glukosa, dia akan ada endapan merah bata. Dan cara penggunaannya itu dengan cara pemanasan. Selanjutnya untuk yang ketiga, itu ada uji protein. Uji protein menggunakan regennya namanya biuret. Untuk hasil positifnya adanya protein, dia akan berwarna ungu atau lembayung. Dan caranya dengan cara penetesan. Lalu yang keempat adalah untuk uji lemak. Untuk uji lemak itu kita tidak menggunakan regen tetapi menggunakan kertas minyak. Apabila ada hasil positif, maka kertas tersebut akan transparan. Ya, caranya bagaimana? Caranya dengan cara di swab. Lanjut, kita akan isi ya tadi ya regennya. Untuk nasi kita sudah tahu dia ada sumber karbo. Jadi kita pakainya regennya adalah Lugol. Daging ayam itu adalah sumber protein. Berarti kita pakai regennya adalah biuret. Telur puyuh juga dia sumber dari protein ya. Oke. Regennya adalah biuret. Cookies karena dari tepung, berarti kita pakai tepung ya, tepung atau gula. Oke, kita bisa pakai Lugol, ada gula dan tepung ya. Berarti kita pakainya adalah
bisa Lukol atau Benedict. Kalau susu kambing ini ada protein sama gula. Itu ada bisa Biuret atau Benedict. Butter itu adalah lemak. Cara ujinya ya, kalau Lukol berarti ditetes tadi. Oke, kalau daging ayam Biuret berarti tetes. Biuret lagi tetes. Untuk Lukol ada tetes sama panas pemanasan ya. Karena pakainya Benedict, tetes sama pemanasan. Nah, hasilnya gimana? Kalau nasi otomatis tadi biru sampai hitam. Oke ya, kalau daging ayam berarti tadi ada warna ungu. Telur puyuh juga ungu. Kalau cookies, kalau dengan itu ada hitam sama ada endapan merah bata. Susu kambing juga ada endapan dan berwarna ungu. Sedangkan kalau butter dia akan transparan. Ini dengan kertas minyak. Oke. Dan zatnya tadi ya, untuk nasi ada amilum atau karbo, ini protein. Telur puyuh protein. Cookies itu ada amilum dan glukosa. Susu kambing ada protein dan glukosanya juga. Dan butter itu adalah lemak. Disediakan suatu uji kandungan bahan makanan sendiri dan menentukan nama gangguan yang terjadi dalam. Oke, di situ kita harus tahu gangguan yang terjadi apabila kekurangan atau kelebihan zat-zat makanan itu ada 5 ya. Ada penyakit kwashiorkor. Kalau kwashiorkor ini dia penyakit kurang protein. Berarti kalau kurang protein tadi ya, ketika karena ada hubungannya dengan protein, maka apabila diuji Biuret, oke ya, dia akan negatif, tidak ada warna ungu. Oke, lanjut. Kalau sembelit itu adalah dia kurangnya serat dari tanaman atau dari sayur, di mana serat itu adalah selulosa. Maka kalau makanannya diuji oleh Lukol, maka dia akan negatif, tidak ada karbohidrat. Lalu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah kadar gula yang tinggi. Penyakit dari kadar gula yang tinggi, di mana karena kurang insulin. Sehingga ketika air kencingnya ini dites dengan uji Benedict, dia akan positif adanya endapan merah bata. Sedangkan osteoporosis adalah penyakit yang kekurangan penyerapan kalsium. Oke ya. Selanjutnya kita akan bahas nomor 9, 10. Untuk nomor 9 di situ.
Untuk nomor 9 disediakan gambar organ. Jadi nanti ada gambar organ pencernaan. Kalian disuruh untuk menentukan letak organ pencernaan yang bisa melakukan pencernaan secara kimiawi maupun mekanik. Nah, kita harus tahu dulu organ nomor 1 sampai nomor 8 itu apa saja. Organ nomor 1 itu adalah mulut. Nomor 2 itu adalah esofagus atau kerongkongan. Atau esofagus. Nomor 3 itu adalah hati. Dan nomor 4 itu adalah lambung. Atau kita sebut juga ventriculus. Lalu yang nomor 5 itu adalah empedu. Nomor 5 itu bukan empedu ya, itu pankreas. Oke. Nomor 6 itu adalah usus halus. Nomor 7 usus besar. 8 anus atau rektum. Nah, dari ke-8 ini kita akan bagi mana yang melakukan pencernaan secara mekanik dan mana yang menggunakan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik ini ada yang dilakukan dengan gigi dan otot. Oleh gigi, makanan akan diubah menjadi bolus. Oke ya. Oleh siapa? Oleh mulut. Berarti di nomor 1. Sedangkan kalau yang di otot itu bolus akan diubah menjadi kim atau bubur. Nah, proses pencernaannya ini dengan otot-otot kardiak. Nah, otot kardiak itu adanya di dalam lambung atau nomor yang keempat. Lalu, pencernaan secara kimiawi itu adalah pencernaan dengan menggunakan enzim. Nah, pencernaan menggunakan enzim itu ada di organ mana saja? Oke, adanya di organ nomor 1 itu adalah mulut. Yang kedua itu ada di bagian lambung, ada di bagian usus halus. Nah, di usus halus ini akan dibantu oleh hati dengan empedunya di nomor 3, serta dibantu oleh pankreas itu di nomor 5-nya dengan enzim alitnya, dan yang terakhir dengan enzim malasnya yang diproduksi langsung oleh usus halus. Jadi itu adalah rangkuman dari proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kelainan pada sistem pencernaan. Kelainan pada sistem pencernaan itu ada banyak sekali ya. Di sini yang ditanyakan adalah apa itu yang disebut ulkus atau tukak lambung. Ulkus atau tukak lambung ini yang pertama A ya, ulkus. Ulkus itu juga disebabkan oleh adanya produksi HCl yang berlebih, sehingga pastinya dia akan merusak dinding lambung. Dinding lambung ini akan rusak. Dan kenapa kok bisa terjadi produksi HCl berlebih itu? Karena adanya infeksi dari bakteri H. pylori. Nah, ini yang penting ya. Jadi si ulkus atau tukak lambung itu karena infeksi dari bakteri H. pylori. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah gastritis. Gastritis itu diawali dari penyakit MAH di mana produksi HCl-nya itu berlebih karena sering menunda makan. Nah,
Oleh karena itu, lama-lama dinding lambung akan rusak. Karena si HCl tadi. Itu bedanya dengan si ulkus ya. Lalu ada konstipasi. Nah, konstipasi itu mirip dengan sembelit, tapi kalau untuk konstipasi itu disebabkan oleh adanya penyerapan air yang berlebih. Berlebih sehingga fesesnya keras. Lalu ada sembelit tadi ya. Sedangkan untuk yang sembelit, nah untuk sembelit itu karena dia kurang serat makanan atau disebut juga dengan selulosa. Dan kolik ini hanya terjadi pada saat masa bayi. Oke. Dan diakibatkan karena adanya banyak gas di dalam lambungnya. Lalu nomor 11. Nomor 11 itu disediakan bermacam-macam enzim pencernaan dan menekan enzim yang disekresikan oleh organ tertentu. Baik, kita akan bahas macam-macam enzim pencernaan ya. Yang pertama, enzim pencernaan itu adalah yang pertama ya. Yang paling pertama sekali, kita mulai dari organ mulut, ada enzim petialin, di mana enzim petialin ini berperan untuk mengubah yang namanya amilum menjadi maltosa atau kita sebut juga disakarida. Nah, enzim petialin ini adanya di dalam mulut atau di kelenjar parotis. Lalu lanjut, yang nomor 2 itu ada enzim pepsin, renin. Pepsin dan renin ini tadi PP ya, karena mengubah protein, pepsin itu mengubah protein menjadi pepton, itu kita sebut juga dengan peptida. Sedangkan kalau renin untuk emulsi atau penggumpalan protein susu yang kita kenal dengan kasein. Nah, enzim pepsin dan renin ini dia adanya di organ lambung. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada enzim alit, tapi saja itu amilase, lipase, dan ada tripsin. Nah, enzim ini amilase itu berperan untuk mengubah amilum langsung menjadi glukosa. Lipase untuk mengubah lemak menjadi 2 senyawa ya. Ada asam lemak dan gliserol. Sedangkan untuk tripsin itu dia berfungsi untuk mengubah peptida atau kita kenal juga dengan pepton menjadi asam amino. Nah, untuk enzim ini amilase, lipase, dan tripsin itu ada di organ yang namanya pankreas. Dan yang keempat ada organ usus halus. Usus halus kita mengeluarkan enzim yang namanya maltase, malas ini ya, di mana ada maltase, ada laktase, ada sukrase. Maltase ini berperan untuk mengubah maltosa menjadi
2 glukosa. Kalau laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kalau sukrase itu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya, diberikan kasus gejala penyakit infeksi pencernaan, dan kita harus menyebutkan letak organnya sama nama mikroorganismenya. Oke, kita mulai dari diare. Diare itu terjadi di dalam usus halus. Oke ya, kenapa? Untuk diare ini diakibatkan adanya infeksi dari E. coli yang berlebih. Sedangkan untuk yang disentri juga ada di dalam usus halus. Oke, tetapi dia oleh infeksi dari disentri bakterinya, lalu ABC, appendicitis dan parot. Appendicitis itu ada di appendix atau umbi cacing. Usus buntu ya, dia terjadi karena adanya infeksi dari bakteri makanan. Lalu yang D itu ada parasitis, itu juga infeksi kelenjar parotis. Akibat apa? Akibat adanya bakteri. Lalu lanjut, kita akan membahas materi terbaru, yaitu sistem ekskresi ya, menentukan nama organ ekskresi, fungsinya. Untuk paru-paru fungsinya tadi ya, untuk pengeluaran. Kayak paru-paru fungsinya untuk sistem pernafasan atau untuk respirasi dan pertukaran udara. Pertukaran udara, di mana zat yang disekresikan adalah CO2 dan H2O atau uap air dalam bentuk gas. Lalu hati ini berperan untuk melakukan proses pembongkaran senyawa-senyawa yang sudah mati, sel yang sudah tua seperti seperti sel darah merah, seperti eritrosit ya, maksud saya seperti eritrosit dan protein ya. Nah, eritrosit ini akan dibongkar, akan membentuk yang namanya eritrositnya ini ya, akan dibentuk lagi heminya ini akan membentuk eritrosit baru. Nah, nanti globulinnya ini akan menjadi pewarna urin, bilirubin akan menjadi urobilin atau pewarna untuk urin, sedangkan globulin untuk pewarna feses, biliverdin untuk pewarna feses. Lalu pencernaan untuk protein, pembongkaran protein itu ada amoniak, bisa mengubah menjadi amoniak, bisa mengubah menjadi asam urat, maupun mengubah menjadi urea. Kulit ini berfungsi sebagai integumen atau untuk indera peraba, juga untuk perlindungan atau integumen, di mana kulit ini nanti akan mengeluarkan yang namanya keringat.
Oke ya. Keringat yang berisi H2O atau air dalam bentuk cair dan NaCl. Untuk ginjal berperan dalam proses pembentukan urin di mana zat yang disekresikan ada banyak sekali ya urin kita ya. Salah contohnya ada air, ada garam, ada amoniak, ada urea, asam urat, ada urobilin tadi ya pewarna urin, dan lain-lain. Disediakan gambar susunan sistem ekskresi ginjal menentukan nama organ. Nah, organ yang berperan dalam sistem ekskresi itu yang pertama ini ada kelenjar adrenal yang nanti nama organ dan fungsinya. Kelenjar adrenal ini berfungsi untuk mensekresikan hormon adrenalin. Oke, yang nomor 2 itu ada ginjal. Ginjal ini nanti dia berperan untuk proses pembentukan urin melalui mekanisme yang namanya penyaringan darah. Lalu lanjut. Bagian nomor 3 itu namanya adalah ureter. Nah, ureter ini adalah saluran urin dari ginjal menuju ke kandung kemih. Ya. Selanjutnya nomor 4 itu adalah kandung kemih. Nah, fungsi dari kandung kemih ini adalah kandung kemih, atau kalian boleh tulis juga sebagai vesika urinaria atau kantung urin ya, vesika urinaria. Nah, si vesika urinaria ini dia berperan untuk penampung urin sebenarnya. Urin sebenarnya sebelum keluar. Oke, selanjutnya bagian yang terakhir itu adalah uretra. Untuk uretra ini adalah tempat untuk keluarnya urin. Untuk laki-laki dan perempuan ini sama, sedangkan kalau pada laki-laki uretra juga sebagai tempat keluarnya sperma. Lalu lanjut kita ke soal berikutnya. Untuk pembahasan nomor 15, oke ya. Untuk pembahasan nomor 15, kita akan bahas untuk nomor 15, istilah gambar nefron, kalian menentukan struktur nefron dan zat yang diproses dalam pembentukan urin. Dan kita akan cari tahu dulu apa saja struktur yang ditunjuk pada gambar di samping. P itu adalah tubulus contortus proximal. Untuk yang Q itu adalah tubulus contortus distal. Karena dia ada di urutan kedua, yang R itu adalah glomerulus. Yang S itu adalah tubulus collectivus. Yang T itu adalah lengkung Henle. Nah, proses pembentukan urin. Pada proses pembentukan urin itu, itu ada 3, ada yang disebut filtrasi, atau disebut juga penyaringan.
Lalu ada yang namanya reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Serta yang terakhir adalah augmentasi. Augmentasi ini adalah penambahan zat-zat yang tidak berguna lagi. Nah, proses filtrasi ini terjadi di bagian yang namanya glomerulus, yaitu tempat untuk menyaring, dan ada di kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu adalah tempat untuk hasil urin primernya. Nah, glomerulus itu ada di nomor R, ya, dan hasilnya adalah di urin primernya. Lalu lanjut, ada proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi itu terjadi di dua tempat, ya. Yang pertama ada di tubulus proksimal, oke, dan ada juga di lengkung Henle. Di proksimal akan diserap zat-zat seperti ion, lalu ada gula dan asam amino. Oke ya. Nah, di sini tubulus proksimal itu ditunjuk oleh huruf P. Lalu lanjut, air, gula, asam amino ini asam amino ini akan diserap. Sedangkan untuk di lengkung Henle itu akan terjadi penyerapan juga. Untuk yang naik itu akan diserap air, untuk yang turun itu akan diserap garam. Nah, untuk lengkung Henle itu ditunjukkan dengan huruf T. Dan yang terakhir adalah augmentasi. Proses augmentasi itu hanya terjadi di dalam tubulus distal, contactus distal, ya, atau kita lihat di situ distal itu ditunjukkan oleh huruf Q. Di dalam distal itu akan terjadi penambahan zat. Penambahan zatnya diantaranya ada urea, amoniak, asam urat, air atau garam. Dan nomor 16 tidak ada garam ya, ini ya, air. Lalu lanjut nomor 16 ya. Nomor 16 itu menentukan struktur ginjal dan fungsinya. Oke, nomor 1 itu adalah bagian yang namanya korteks. Lalu nomor 2 itu adalah pelvis atau pelvis renalis juga sama. Korteksnya korteks renalis juga sama. Nomor 3 itu adalah ureter. Dan nomor 4 itu adalah medula. Nah, kita harus tahu nih apa saja fungsi yang ada di dalamnya. Untuk bagian korteks renalis, ya, korteks renalis ini terjadi proses yang namanya pembentukan urin dari filtrasi, reabsorpsi, serta augmentasi. Sedangkan untuk pelvis renalis itu adalah tempat penampung sementara urin yang sementara. Kalau ureter itu adalah saluran penghubung urin dari ginjal ke vesika urinaria. Medula di situ hanya terdapat lengkung Henle saja, sehingga untuk di medula terjadinya prosesnya adalah reabsorpsi,
air, dan garam. Lalu lanjut nomor 17, diberikan gambar. Di situ nanti ada gambar struktur nefron. Kamu disuruh untuk menentukan mekanisme pengangkutan zat yang ada di dalam. Ya. Lanjutnya kita akan lihat dulu di sini ya. Yang pertama pada proses filtrasi. Oke, pada proses filtrasi, proses pengangkutan zatnya itu terjadi secara transport pasif atau dia tanpa yang namanya menggunakan energi, karena ada perbedaan jelas ya pada konsentrasi filtrat yang ada di pembuluh darah serta yang ada di dalam glomerulus. Dan proses transfer pasifnya ini terjadi secara osmosis. Lalu lanjut pada proses reabsorpsi. Pada proses reabsorpsi ini terjadi dua mekanisme ya. Ada yang secara transport pasif dan ada juga yang secara transport aktif. Untuk yang secara transport pasif ini adalah pengangkutan beberapa senyawa yang sederhana seperti H2O, ada NaCl, ada ion, oke ya, serta ada HCO3-. Untuk yang transport pasif itu adalah transport dari, nah ini dilakukannya secara apa ya? Oke, secara osmosis. Sedangkan untuk yang transport aktif ini dilakukan oleh yang makro molekul seperti gula atau glukosa serta asam amino. Dan proses yang ada di augmentasi yang terjadi di augmentasi ini terjadi juga secara transport pasif dan juga secara transport aktif. Jadi kita akan bedakan yang transport pasifnya itu siapa aja. Ya pasti tadi ada ion, ya, ada juga air dan NaCl. Nah, transport pasifnya itu siapa? Yang transport pasif seperti asam urat, urea, amoniak. Nah, itu secara transport aktif. Lalu lanjut menentukan nama senyawa pembongkaran eritrosit atau protein yang dilakukan di dalam hati. Oke, kita bahas lagi. Di dalam hati fungsinya adalah melakukan proses pembongkaran sel-sel darah yang sudah mati dan pembongkaran zat-zat protein. Untuk pembongkaran sel darah merah atau pembongkaran eritrosit, oke ya, ingat di eritrosit itu ada Hb, di mana kandungan Hb adalah ada heme atau CFE serta globulin, protein globulin. Heme ini menjadi berperan dalam proses pembentukan eritrosit baru lagi. Sedangkan untuk globulin ini protein yang akan dipecah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin ini akan menjadi urobilin atau pewarna pada urin, sedangkan biliverdin pewarna pada feses. Sedangkan untuk pembongkaran protein, ini dibagi menjadi dua senyawa. Dia akan menghasilkan yang namanya asam urat serta menghasilkan urea.
Selanjutnya nomor 19 diberikan gambar struktur nefer menunjukkan letak seluruh nefer yang masih kerja hormon ADH. Oke. Hormon ADH ini akan berperan dalam proses penyerapan air. Jadi kalau ada ADH maka penyerapan air naik dan urin menjadi lebih pekat. Volumenya turun. Tapi bila tidak ada berarti kebalikannya ya. Nah, hormon ADH ini dia punya organ target. Nah, yang melakukan proses organ target untuk penyerapan air. Di mana organ targetnya itu ada di lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Nah, lengkung Henle itu dilihat pada nomor 3, distal itu di nomor 4, collectivus itu di nomor 5. Lalu lanjut nomor 20. Diberikan tabel hasil uji urin dengan reagen biuret dan benedik makan nama kaitannya ya. Kita sudah tahu nih, kalau biuret itu adalah reagen untuk uji protein. Ya, kalau positif adanya protein, maka dia akan berwarna penuh. Lalu lanjut, kalau benedik adalah untuk uji adanya glukosa. Kalau positif adanya glukosa, maka ketika dipanaskan akan muncul yang namanya endapan merah bata. Nah, dari sini tadi kalau hasilnya positif ya, biuret itu akan berwarna ungu. Kalau ini ada endapan merah. Nama kelainannya kalau adanya protein itu berarti namanya albuminuria. Sedangkan kalau ada glukosa namanya glukosaria. Nah, kalau ada albumin berarti yang rusak adalah glomerulusnya. Sedangkan kalau yang ada glukosanya yang rusak adalah tubulus proksimalnya. Nomor 21, disediakan gejala penyakit tadi ya, ada albuminuria. Albuminuria berarti itu urinnya ada protein. Glukosaria urinnya ada glukosa. Hematuria berarti urinnya ada darah. Kalau uremia urinnya ada ureanya. Bukan urinnya ada ureanya ya. Tetapi urea tidak diserap kembali oleh ginjal. Nah, tadi lalu lanjut kita ke nomor berikutnya, nomor 22. Nomor 22 di situ terlihat adanya proses pengangkutan Na, H2O, glukosa dan amino. Oke. Zat NaCl, ya Na itu dari NaCl atau garam, dan H2O itu akan dilakukan proses reabsorpsi kembali. Nah, reabsorpsinya ini menggunakan secara osmosis, dan letaknya itu proses reabsorpsi otomatis ada di tubulus proksimal. Sedangkan untuk yang ada di situ ya,
Oh ini Na sama Cl. Tubulus proksimal itu ada sama di lengkung Henle. Juga di lengkung Henle. Sedangkan untuk yang zat yang namanya glukosa sama asam amino, oke, karena dia makro, makanya dia akan diserap oleh transport aktif. Di mana diserapnya? Dia akan diserap dalam tubulus proksimal. Lalu lanjut kita ke nomor 23. Di nomor 23, di situ disediakan gambar struktur nefron yang menentukan proses yang terjadi pada pembentukan urin dan hasil urinnya. Proses pembentukan urin yang terjadi pada bagian nomor 1 sampai nomor 6. Oke, kita ulangi lagi ya. Nomor 1 itu adalah glomerulus. Oke, di glomerulus kita tahu di situ ada proses yang namanya filtrasi. Oke, berarti kalau ada filtrasi berarti ada penyaringan dong. Yang disaring itu adalah darah dan protein. Karena darah dan protein itu tidak boleh ada di dalam urin. Selanjutnya nomor 2 itu adalah kapsula Bowman, di mana kapsula Bowman itu berfungsi untuk penampung urin primer yang nanti akan diserap di tahap selanjutnya. Yang nomor 3 itu adalah tubulus contortus proximal, di mana di tubulus contortus proximal terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali. Apa saja yang direabsorpsi di situ? Yang direabsorpsi ada zat-zat seperti air, seperti glukosa, asam amino, dan ion, dan sedikit air. Lanjut di nomor 4. Nomor 4 itu adalah lengkung Henle. Di dalam lengkung Henle juga terjadi reabsorpsi. Tapi yang direabsorpsi itu hanya ada 2 zat, yaitu air dan garam. Nomor 5 itu adalah tubulus distal. Di dalam tubulus distal itu terjadi proses augmentasi. Nah, yang diaugmentasi itu siapa aja? Yang diaugmentasi itu ada urea, amoniak, ada asam urat, ada uropilin juga. Sedangkan yang nomor 6 itu adalah tubulus kolektivus, di mana tubulus kolektivus apabila nanti ada ADH, dia akan melakukan proses penyerapan air lagi. Lalu lanjut nomor 24, disediakan pernyataan fungsi organ askrasi menentukan nama organ yang sesuai dengan fungsinya. So, kita lihat dulu nomor S, membongkar senyawa protein sehingga menghasilkan urea. Nah, ini terjadinya ada di dalam hati. Urin melakukan sekresi urea melalui 3 tahapan, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, itu adalah pembentukan urin. Oke, pembentukan urin itu hanya ada di dalam ginjal. Urea melalui ureter akan disimpan sebentar sebelum akan disekresikan. Tempat penyimpanan urin. Untuk penyimpanan urin itu ada di vesika urinaria atau kandung kemih. Berarti jawabannya adalah tadi ya, hati itu yang X, ginjal itu yang Y, kandung kemih atau vesika urinaria itu yang Z. Dan nomor 25 menjelaskan mekanisme hormon ADH
Dan pengaturan volume urin yang disekresikan. Oke, tadi kita sudah tahu letak targetnya ya, letak target dari hormon ADH itu yang berhubungan dengan penyerapan air, di mana penyerapan air itu ada di 3 tempat, yaitu lengkung Henle, tubulus distal, serta tubulus collectivus. Bagaimana pengaturannya? Nah, apabila ada ADH, maka akan terjadi proses penyerapan air. Kalau ada penyerapan air, maka volume urinnya akan turun atau akan berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Tapi kalau tidak ada ADH, maka tidak ada penyerapan air dan volume urinnya akan meningkat, akan naik, dan urin menjadi lebih encer dan berwarna lebih terang, warnanya lebih gelap. Oke, nomor 26 lanjut ya kita. Soal nomor 26 misalnya tabel proses pembentukan urin yang melengkapi bagian tabel tersebut. Oke, itu memperlihatkan proses dari pembentukan urin, ada filtrasi, terjadi glomerulus. Hasilnya adalah urin primer, di mana zat yang terkandung dalam urin primer ada air, NaCl, ion organik, asam amino, serta glukosa. Dan karena di zat yang terkandung masih ada zat-zat yang masih berguna seperti ion organik, asam amino, dan glukosa, air dan NaCl juga masih berguna, maka akan dilakukan proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, di mana yang P itu letaknya ada di lengkung, ada di tubulus proksimal, serta ada di lengkung Henle. Berarti yang P itu ada 2 jawabannya, proksimal dan Henle. Lalu yang Q hasilnya adalah urin sekunder, di mana sudah dijelaskan ya urin sekunder kandungannya apa saja. Lalu lanjut ke bagian R. Bagian R itu adalah proses yang namanya augmentasi, atau boleh kalian tulis juga proses penambahan zat yang tak berguna. Oke. Lalu yang S itu letaknya itu pastinya ada di tubulus contortus distal, dan Q-nya itu hasil urin sebenarnya. Di mana urin sebenarnya? Mari kita memposisikan, ada air, ada garam, ada HCO3- atau si racun, ada asam urat, ada urea, yang bikin bau pusing ada amonia, serta ada beberapa vitamin atau obat yang berlebih apabila kita sedang mengkonsumsinya. Nomor 27 diberikan gambar struktur nefron, menyebutkan nama nefron yang sesuai ditentukan. Oke. Ini juga nama strukturnya saja ya. Nomor 1 itu adalah nukleus. Nukleus atau inti sel. Nomor 2 adalah badan sel. Nomor 3 adalah dendrit. Nomor 4 itu adalah selubung mielin. Mielin atau kita sebut juga dengan sel squam. Nomor 5 itu adalah nodus Ranvier. Nomor 6 itu adalah akson.
Nomor 7 adalah sinapsis. Diberikan gambar sesungguhnya menemukan nama letaknya. Di sini kan gambar sesungguhnya menentukan letak neuroglia dan fungsi neuroglia. Nah, di sini adalah gambar dari saraf tepi, di mana neuroglianya itu ada di neuroglia yang ada di saraf tepi. Contohnya adalah sel Schwann. Karena sel Schwann itu adalah akson yang dilindungi oleh sel mielin. Dan itu ditunjukkan oleh nomor 4. Dan apa saja fungsinya? Berfungsi untuk memberi nutrisi, terus selanjutnya pelindung, dan juga menjadi isolator listrik. Selanjutnya nomor 29 diberikan contoh penerapan kerja aktivitas neuron. Menentukan nama neuron yang berperan dalam aktivitas tersebut. Apa saja fungsi neuron pada contoh aktivitas tersebut? Oke. Untuk neuron sensorik ya. Pertama, kita akan ke sensoriknya dulu. Untuk sensorik fungsinya adalah untuk penghantaran perangsang dari indera atau dari reseptor ke pusat koordinasi otak. Nah, contoh sensorik itu biasanya yang berupa perjalanan impuls. Ya, impuls bergerak dari indera ke otak. Atau seperti proses melihat, membau, proses mendengar, merasa, dan meraba. Sedangkan untuk sel motorik penghantar juga dia, jadi penghantar impuls dari pusat otak ke efektor. Efektor itu ada otot, ada juga kelenjar. Contohnya biasanya berupa gerakan atau refleks berkemi atau seperti detak denyut jantung. Lalu neuron konektor dia itu penghantaran impuls dari sensor ke motor. Nah, biasanya dia ini adanya di pusat koordinasi seperti otak atau STB. Lanjut kita ke nomor 30 ya. Nomor 30 disediakan gambar contoh gerak cepat dan gerak sadar menentukan mekanisme penghantarannya. Nah, pada gambar nomor 1 sampai nomor 4, nomor 1
itu adalah refleks pupil terhadap cahaya. Nomor 2 itu adalah refleks bersin. Nomor 3 itu adalah refleks patella. Nomor 4 itu adalah refleks pertahanan diri. Nah, untuk yang refleks pupil dan refleks bersin ini, dia ada di bagian refleks yang ada di daerah kranialis. Sedangkan patella dan refleks pertahanan diri ini ada di refleks spinalis. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya pastinya dari adanya stimulus untuk refleks yang masuk diterima oleh reseptor. Reseptor ini adalah indera dan dibawa oleh neuron sensorik. Nah, ini tidak melalui pusat koordinasi. Misalnya kalau bagian kranialis, berarti kalau yang spinalis ada sumsum tulang belakang. Kalau yang kranialis ini adalah batang otak. Nah, lalu masuk ke neuron motoris dan dari neuron motoris ke efektor, baru adanya respon. Lanjut ke nomor 31 ya kita. Oke, pada nomor 31 itu kita akan membahas penghantaran impuls ya. Penghantaran impuls kalau pada grafik tersebut menunjukkan adanya penghantaran impuls di sepanjang neuron. Nah, penghantaran impuls ini terjadi secara 5 fase. Yang pertama ada fase istirahat atau disebut juga undershoot, potensial atau disebut juga polarisasi. Ini ya, fase istirahat atau kita sebut juga dengan polarisasi. Ya, pada fase polarisasi ini atau istirahat itu dia pintu NA, nah makanya semuanya tertutup. Lalu fase yang kedua itu disebut juga fase depolarisasi, di mana pada fase depolarisasi ini pintu ion Na mulai terbuka dan kalau pintukannya ini masih tertutup. Lalu fase yang ketiga itu adalah fase nomor 1. Nomor 3 itu ini balik ya tadi. Kebalik tadi ini ya. Kalau istirahat itu NA makanya tertutup. Lalu yang nomor 2 itu adalah peristiwa polarisasi. Nomor 3 itu fase depolarisasi, di mana semua pintu Na mulai terbuka dan K ini masih tertutup. Dan yang nomor 4 itu adalah potensial aksi, di mana pada bagian potensial aksi ini pintu Na terbuka semua dan
Pintu K ini mulai membuka. Kiki, Allahu Akbar. Baik, mari kita lanjutkan untuk potensial aksi. Tadi udah, sekarang fase yang terakhir yaitu fase dari repolarisasi atau kembali ke keadaan polar. Nah, pada fase repolarisasi ini pintu Na semuanya sudah tertutup dan pintu K-nya terbuka semua. Oke, nomor 32, sediakan gambar penghantaran impuls. Nah, ini penghantaran impuls melalui sinapsis. Impuls melalui sinapsis ini itu dibawa oleh senyawa kimia. Nah, senyawa kimia ini yang disebut dengan neurotransmitter. Dan dia melibatkan dua ion ya, ada ion-ionnya. Ion Ca, ada ion Na dan K. Kalau ion Ca itu dilibatkan di membran pasca sinaps, sedangkan untuk Na dan K di membran kebalik. Untuk yang ion Ca itu di membran pra sinap atau sebelum sinapsis, dan membran Na dan K di membran pasca sinaps atau di setelah sinapsisnya. Nah, selanjutnya untuk neurotransmitter ini akan ada reseptor. Reseptor neurotransmitter ini adanya di membran paskanya. Oke, bagaimana prosesnya? Mari kita bahas tadi ya, adanya ion Ca. Itu ion Ca dia akan masuk melalui membrannya itu membran prasinaps. Oke, di membran prasinaps otomatis dia akan menggerakkan yang namanya vesicle neurotransmitter menuju ke membran prasinaps, dan dia akan bergerak secara eksositosis. Akan bergerak secara eksositosis, dan setelah dia keluar, neurotransmitternya ini akan keluar. Neurotransmitter akan keluar di sinapsis, lalu akan ditangkap oleh reseptor. Nah, di mana reseptornya ini ada di membran pasca sinaps. Membran pasca sinaps lalu akan menyebabkan ion Na dan K-nya pintunya terbuka dan masuk ke membran pasca sinaps. Oke, sekarang nomor 33. Nomor 33 itu adalah gambar dari lobus
lobus itu ya. Nomor 33 ini adalah lobus cortex cerebrum atau otak besar. Nah, di mana di dalam lobus itu di dalam lobus itu pada bagian yang A itu disebut lobus frontal. Yang di lobus frontal ini atau lobus bagian otak ini dia berperan dalam pengendalian gerakan. Selain pengendalian gerakan, dia juga berfungsi untuk yang selain pengendalian gerakan, dia juga sebagai proses untuk menilai dan memberikan respon dan proses pengendalian diri. Sedangkan untuk yang B, itu yang ada di bagian ubun-ubun atau disebut juga lobus parietalis. Pada lobus parietalis itu menjadi pusat untuk penafsiran dari gerakan, sentuhan, suhu, nyeri, dan yang lain-lain, seperti dia sebagai kemampuan untuk menulis dan membaca. Untuk menulisnya. Lalu lanjut untuk yang lobus C. Yang C itu yang dekat dengan telinga namanya lobus temporalis, di mana di dalam lobus temporalis ini terdapat pusat pengendalian untuk pendengaran, memori, emosi, terus ucapan, perasa, dan juga pembau. Dan yang D ini adalah lobus oksipital, di mana pada lobus oksipital itu untuk kemampuan penglihatan, membaca, terus pembedaan warna. Oke, selanjutnya kita akan bahas saraf kranialis atau saraf kranialis sendiri itu adalah saraf tepi yang ada di otak. Oke, saraf tepi yang ada di otak di mana dia tersusun atas 3 macam neuron ya. Dia ada 12 pasang, di mana 12 pasangnya itu ada yang berjenis sensoris, ada yang berjenis motor, ada yang berjenis sensoris motoris. Untuk yang berjenis sensoris itu ada di nomor 1, 2, serta nomor 8. Sedangkan untuk yang
Yang berjenis motoris itu ada di nomor 3, nomor 4, ada di nomor 6, ada di nomor 11 dan nomor 12, dan sisanya itu ada di sensoris dan motoris. Di antaranya ada di nomor 5, nomor 7, nomor 9, dan nomor 10. Nah, sekarang kita bahas dulu macam-macamnya ini ya, yang sudah dijelaskan. Untuk olfaktori itu ada di nomor 1 yang dia untuk pembau, fungsinya membawa impuls dari hidung, mencium bauan. Optikus itu penglihatan, ya, dimana dia bisa untuk melihat serta membaca. Facialis atau nomor 7 ya. Facialis itu dia untuk bisa merasakan, untuk merasa, sama untuk ekspresi muka dan untuk gerakannya. Oke ya. Tentang gerakannya dia bisa merasa makanan dan berekspresi. Vestibulo-okuler atau auditori itu adalah pendengaran, mendengar lagu, mendengar suara atau lagu. Trigeminus itu ada di nomor 5. Trigeminus adalah gabungan di mana dia berfungsinya untuk sentuhan sama untuk gerakan tahan. Contohnya ketika kita merasakan dicubit atau ketika kita sedang berbicara. Lanjut, nomor terakhir 35 diberikan tabel contoh saraf simpatis dan parasimpatis. Itu kita harus menentukan bagaimana sistem kerjanya. Untuk saraf simpatis dan saraf parasimpatis, ya, untuk pupil mata, ya biasanya itu untuk menyipitkan pupil ya. Ya, untuk pupil dia akan kontraksi. Bentar, akan saya permudah ya. Kalau pupil dia akan menyipitkan atau terjadinya kontraksi sehingga akan terasa sipit. Tapi kalau yang parasimpatifnya dia tidak, atau relaksasi. Versi pupilnya itu lebar. Lalu kalau denyut jantung, untuk denyut jantung dia akan simpatisnya dia akan meningkatkan denyut jantung. Akan meningkat sehingga kalau ini parasimpatisnya untuk menurunkan. Makanya di sini jantungnya ini sedang kontraksi. Kalau di sini relaksasi ototnya. Kalau tekanan darahnya bagaimana? Untuk tekanan darahnya
Untuk organ tekanan darahnya dari simpatis ini pasti tekanan darahnya naik karena sistolnya naik. Karena adanya kontraksi. Kalau ini dia akan turun. Kenapa? Karena sistolnya turun. Atau terjadi diastol. Terjadi relaksasi. Kalau kandung kemihnya ini akan kontraksi. Ketika ada kontraksi berarti akan terjadi urinasi atau pipis. Sedangkan kalau di parasimpatifnya dia akan negatif atau relaksasi, tidak terjadi. Tidak keluar urinnya. Untuk di usus pencernaan, untuk di usus pencernaan dia akan terjadi proses pencernaan di usus, sedangkan untuk yang ini simpatiknya akan terjadi rileks. Jadi untuk menghambat proses pencernaan. Oke, itu aja pembahasan dari materi untuk ujian PTS genap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.